Pernahkah kamu membayangkan paspor yang dulu dianggap tik emas dunia, seperti paspor Amerika, berubah jadi beban mematikan? Dulu paspor AS adalah kepercayaan. Dengan satu stempel, pintu negara-negara terbuka. Tapi kini, hanya dalam hitungan hari, paspor itu jadi seperti target bergerak. Simbol globalisasi yang kini berubah jadi alasan agresi. Dan titik baiknya deklarasi mengejutkan dari Teheran. Setiap warga Amerika, militer maupun sipil, kini target balasan kami. Tak lagi membedakan seragam atau status. Tidak peduli apakah Anda jenderal, dosen, jurnalis, atau turis. Yang penting Anda memiliki satu paspor Amerika. Kenapa ini terjadi? Semua dimulai dari malam yang menghancurkan kesunyian Timur Tengah. 50 jet tempur Israel menyerang Iran dari berbagai sudut, menargetkan fasilitas militer strategis di Natanz, Isfahan, hingga radar pertahanan di luar kota Shiraz. Tapi, bukan itu saja. Laporan menyebut sejumlah rudal Israel juga menghantam area permukiman sipil yang berdekatan dengan pangkalan militer. Untuk Iran, ini bukan lagi sekadar serangan militer. Ini deklarasi perang terhadap bangsa. Respon instan Iran dari militer ke rakyat. Dalam waktu 12 jam parlemen Iran darurat, IRGC mengaktifkan seluruh pos tempur aktif. Presiden Iran tampil di televisi nasional dengan wajah kaku dan suara bergetar, menyebut serangan Israel sebagai agresi multinasional yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu diulang lebih dari 100 kali di media lokal dalam sehari. Poster-poster balasan bermunculan di seluruh kota besar, Qom, Tehran, Mashhad. Semua berubah jadi lautan mural propaganda. Paspor Amerika dari simbol liberty menjadi kertas mati. Seketika paspor AS berubah makna. Biasanya stempel di paspor itu adalah bukti sah jadi warga dunia. Sekarang, itu seperti membawa detonator tanpa pengaman. Kedutaan Amerika Serikat di Irak, Turki, dan Lebanon menutup operasional. Penerbangan dengan penumpang Amerika Serikat juga ditolak masuk ke Iran, Suriah, dan Yaman. Kampus internasional memulangkan mahasiswa Amerika. Travel Advisory Level 4 dikeluarkan jangan bepergian. Dunia dapat ini atas kedaan. Amerika langsung panik. Donald Trump, desekasnya muncul dalam briefing darurat, dan berkata, sentuh satu warga kami, maka dunia melihat pembelajaran mereka lupakan. Balasan Inggris mul berani. Ante dibicara, mereka tegurak kelektat dan sistingnis. Peluncur rudal Shahab 3 dan Sejil diposisikan ulang ke selatan, dekat Teluk. Operasi drone Shahid juga meningkat, melintasi langit Yordania, Oman, hingga Teluk Aden. Jalur tanker minyak Amerika Serikat mulai dipantau secara intensif. Beberapa target kritis yang diduga masuk daftar adalah pangkalan militer Amerika Serikat di Bahrain dan Uni Emirat Arab, fasilitas energi dan penyimpanan logistik milik Chevron, serta jalur kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Tunai, bebenal terpecah. Tubrede tid guitas. Yaman Hizbullah. Entak. Akhir tiyo, iig seperti tim zaitan na nacherpib, daming juru bicara Houthi. Oke, jadi ada front baru nih, cyber war dan sabotas. Iran disebut-sebut mulai meluncurkan operasi dunia maya, termasuk serangan siber pada jaringan listrik dan rumah sakit di Texas dan California. Dunia ekonomi benar-benar berguncang. Harga minyak naik ke $130 per barel, dan bahkan diprediksi bisa menembus $150 kalau perang terbuka beneran terjadi. Wall Street sendiri anjlok 600 poin sebelum akhirnya ditahan intervensi dari The Fed. Nah, sektor pariwisata Asia dan Timur Tengah juga ikut anjlok. Hotel-hotel di Dubai, Doha, Amman, pada kosong semua. Orang Amerika, nggak berani kemana-mana. Lalu, gimana dengan nasib warga Amerika di luar negeri?
Mereka diminta untuk menghindari tempat-tempat publik. Banyak yang minta pulang, tapi penerbangan terbatas. Di bandara, petugas imigrasi beberapa negara memperlambat antrean paspor Amerika Serikat. Bukan karena administrasi, tapi karena risiko. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah pengumuman resmi Iran yang menyatakan seluruh warga negara Amerika sebagai target sah operasi balasan puluhan ribu warga Amerika Serikat di luar negeri, dari pebisnis, mahasiswa, diplomat hingga turis biasa, tiba-tiba masuk ke dalam daftar berisiko tinggi secara global. Hai Kaf, Delium at Sanding Buffy. Ini memberikan kinopis ritibik, baction ditolong asuknis. Seorang pelancong asal Kansas yang sedang transit di Bandara Internasional Dubai mengatakan, "Saya biasa merasa aman dimanapun saya pergi. Tapi kali ini, saya merasa seperti sedang membawa bom di ransel saya. Dan semua orang bisa melihatnya." Negara-negara yang menolak Amerika secara diam-diam, tapi nyata. Beberapa negara, meski tak secara resmi memblokir warga negara Amerika Serikat, mulai mengambil tindakan diam-diam. Yaman, Suriah, dan Iran langsung memasukkan warga Amerika Serikat ke dalam daftar hitam masuk. Lebanon menyarankan maskapai lokal untuk menghindari penumpang Amerika Serikat dalam penerbangan internasional. Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman memberikan sinyal hati-hati terhadap izin keluar masuk diplomatik. Turki dan Mesir, negara dengan banyak turis Amerika Serikat, mengeluarkan peringatan keras. Mereka bilang, "Kami tidak bisa menjamin perlindungan penuh terhadap warga Amerika Serikat jika situasi memburuk." Mahasiswa Amerika dipulangkan paksa. Program pertukaran pelajar antara Universitas Amerika Serikat dan institusi Timur Tengah langsung dihentikan. Di Universitas Istanbul, lebih dari 200 mahasiswa Amerika diminta segera mengurus dokumen pulang. Di Beirut, mahasiswa dari program Fulbright dibawa dengan kendaraan lapis baja menuju bandara. Di Doha dan Amman, sekolah internasional dengan murid berkewarganegaraan Amerika Serikat mengaktifkan protokol evakuasi skala kecil. Para mahasiswa mengaku bingung. Mereka bilang, "Saya datang ke sini untuk belajar budaya, bukan untuk ikut konflik. Tapi sekarang, saya disuruh pergi seolah-olah saya ini ancaman." Hotel dan tempat wisata ikut waspada. Banyak hotel mewah di kawasan Teluk yang biasanya menjadi destinasi para eksekutif dan diplomat Amerika Serikat menolak pemesanan baru dari pemegang paspor Amerika. Hotel di Abu Dhabi dan Dubai bahkan mengembalikan deposit untuk reservasi warga Amerika Serikat. Operator wisata di Yordania dan Mesir membatalkan seluruh itinerary grup dari Amerika Serikat dengan alasan risiko tinggi terhadap keselamatan. Di beberapa tempat populer seperti Petra, Luxor, dan Al-Ula, pemandu lokal mengaku takut menjadi sasaran hanya karena membawa tamu dari Amerika Serikat. Efek domino berlanjut ke dunia penerbangan. Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways menghindari penumpang AS dalam rute ke Iran, Irak, dan Suriah. United Airlines membatalkan seluruh rute menuju Tel Aviv, Amman, dan Doha selama seminggu penuh. Banyak maskapai menolak transit penumpang AS di zona konflik untuk alasan asuransi dan keselamatan. Peta Flight Radar menunjukkan zona sunyi di atas Iran, Irak, dan Teluk, karena maskapai global memilih jalur lebih panjang hanya untuk menjauhi kemungkinan intersepsi rudal atau pembalasan siber. Kepanikan di media sosial pun mulai merebak. Muncul pertanyaan seperti, haruskah saya kabur? Postingan viral bermunculan dari berbagai kota. Saya warga negara AS di Dubai. Haruskah saya pulang? Saya lagi kerja proyek minyak di Qatar. Apa harus kabur duluan? Saya mahasiswa di Turki. Orang-orang mulai menatap aneh ke saya. Warga AS yang berada di luar negeri mulai menghapus informasi kewarganegaraan dari profil sosial media. Banyak yang menghapus tag @USGov dari bio Instagramnya. Bahkan di beberapa forum Reddit muncul tips darurat seperti ganti SIM card dengan nomor lokal, jangan bicara bahasa Inggris keras-keras di tempat umum, simpan dokumen AS di tas tersembunyi, dan jangan pakai tas bertuliskan Harvard, Yale, atau New York. Kedutaan dan konsulat AS kini berada dalam keadaan siaga tinggi.
Kedutaan besar AS di Baghdad, Ankara, Beirut, Riyadh, dan Doha mengaktifkan status keamanan level 5. Staf diplomat diminta tidur di bunker bawah tanah selama malam hari. Sejumlah konsulat menolak layanan paspor dan visa, kecuali dalam kondisi darurat evakuasi. Evakuasi terbatas mulai dilakukan diam-diam. Washington disebut sedang menyusun jalur evakuasi secara rahasia. Evakuasi udara skala kecil dari Amman, Abu Dhabi, dan Muscat telah dimulai menggunakan pesawat militer sipil khusus. Operasi Cobalt Wind juga dikabarkan sedang disiapkan. Ini adalah kode untuk evakuasi skala besar dari kawasan Teluk, jika perang benar-benar meledak secara terbuka. Namun evakuasi ini, terbatas pada diplomat, kontraktor strategis, dan keluarga militer saja. Warga sipil disarankan untuk bertahan atau, kalau bisa, cari jalan pulang sendiri. Salah satu ironi terbesar dari seluruh konflik ini adalah perubahan persepsi. Dulu, warga Amerika Serikat datang ke banyak negara dengan aura diplomasi dan kepercayaan. Tapi kini, mereka datang dengan stigma dan risiko. Paspor Amerika Serikat, yang dulu menjadi simbol kekuatan dan kebebasan, sekarang malah menjadi label bahaya. Kondisi ini bukan hanya berdampak fisik, tapi juga mental. Banyak warga Amerika Serikat merasa sendiri, ditinggalkan, dan bahkan disalahkan untuk kebijakan luar negeri yang mereka sendiri tidak pilih. Trauma psikis mulai muncul di antara pelajar dan ekspat Amerika Serikat, terutama di negara-negara dengan potensi konflik aktif. Beberapa organisasi kesehatan mental di Dubai dan Istanbul sekarang membuka hotline khusus untuk warga Amerika Serikat yang mengalami tekanan psikologis. Apa yang terjadi pada warga Amerika di luar negeri hari ini adalah hasil dari babak baru peperangan global, di mana senjata bukan cuma rudal, tapi juga identitas. Di zaman perang modern ini, paspor bukan sekadar dokumen perjalanan, tapi simbol geopolitik. Dan ketika Iran memutuskan untuk menyebut warga negara Amerika sebagai target sah, maka dunia tak lagi mengenal garis aman. Karena ketika identitas jadi alasan untuk diincar, maka tak ada tempat yang benar-benar aman.